Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, mari kita perhatikan video berikut ini. Lulus kuliah aku harus cepat-cepat cari kerja nih. Jangan sampai aku berakhir jadi pengangguran. Kasihan orang tua sih kalau dipikir-pikir. Mana biaya hidup semakin berat. Tapi kira-kira cari di mana ya? Cari infoloker aja nih. Wah, ada nih dari PT Mayora. Kita coba daftar aja kali ya. Sekarang gimana caranya buat bikin surat lamaran pekerjaan? Coba cari YouTube aja kali ya. Pada video tayangan tadi, terdapat seseorang yang akan melamar pekerjaan. Namun, dia mengalami kesulitan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang bagaimanakah caranya untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Terlebih daripada itu, surat lamaran pekerjaan harus mampu menggugah pikiran dan perasaan dari seorang pejabat yang berwenang untuk menerima seorang pelamar pekerjaan. Sebelum sahabat semuanya membuat surat lamaran pekerjaan, sahabat di rumah harus tahu dulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditujukan oleh orang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang menerima pekerjaan atau formasi jabatan. Adapun fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai tanda tertulis. Tanda tertulis di sini maksudnya adalah tanda resmi pengajuan permohonan lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi antara seorang pelamar pekerjaan kepada penerima pekerjaan. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan, yaitu pertimbangan diterima atau tidaknya seorang pelamar pekerjaan oleh pejabat berwenang. Setelah sahabat semuanya mempelajari mengenai pengertian dan fungsi dari surat lamaran pekerjaan, sekarang kita akan memasuki unsur surat lamaran pekerjaan dan kaidah kebahasaannya. Unsur lamaran pekerjaan yang pertama adanya kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Unsur yang tertera dalam surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah kepala surat. Kepala surat berisi titi mangsa, yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat. Yang kedua adalah perihal, yang ketiga adalah lampiran. Perihal berisi hal apa yang akan ditujukan dalam surat tersebut. Karena ini surat lamaran pekerjaan, maka perihal yang diisi adalah mengenai lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran berisi berapa lembar surat lamaran pekerjaan tersebut. Dalam bagian kepala surat lainnya, terdapat alamat yang dituju. Dalam alamat yang dituju, itu ditujukan kepada HRD perusahaan atau pihak instansi terkait. Lalu sebutkan juga alamat lengkap dan benar.
Bagian kedua dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah bagian isi surat. Isi surat terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan terdapat salam pembuka. Salam pembuka bisa menyebutkan kata dengan hormat. Kemudian ucapan pembukaan biasanya adalah hal yang ditujukan oleh seorang pelamar pekerjaan kepada penerima pekerjaan. Sebelumnya, sebaiknya sebutkan dulu sumber informasi yang didapat oleh sang pelamar dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Biasanya, informasi tersebut kita dapatkan dari koran ataupun internet. Setelah menyebutkan sumber lowongan pekerjaan, maka sang pelamar pekerjaan mengajukan atau menyebutkan tujuan membuat surat. Biasanya dalam bagian ini, seorang pelamar pekerjaan menyebutkan formasi jabatan yang diinginkan. Formasi jabatan itu sesuai dengan kebutuhan dari informasi lowongan pekerjaan tersebut. Setelah menyebutkan tujuan pembuatan surat, sang pelamar pekerjaan juga menjelaskan mengenai identitas pelamar. Identitas pelamar itu terdiri dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, umur, agama, kemudian alamat rumah, dan pendidikan terakhir. Setelah itu, pelamar pekerjaan menyebutkan kompetensi yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Kompetensi tersebut berupa keunggulan atau keahlian di bidang apa sang pelamar tersebut miliki. Tentunya, kompetensi tersebut harus berhubungan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan. Setelah itu, bagian lainnya dalam sebuah isi adalah daftar lampiran. Dalam daftar lampiran biasanya menyebutkan yang pertama adalah salinan ijazah, kemudian biasanya salinan transkrip nilai, kemudian ada salinan KTP, kemudian ada vas foto, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan yang menunjukkan potensi pelamar pekerjaan. Biasanya berupa sertifikat-sertifikat pelatihan dan lain sebagainya. Identitas pelamar dan daftar lampiran itu merupakan bagian dari isi surat. Setelah isi surat, kita masuk ke dalam penutup. Dalam bagian penutup itu terdapat harapan dari pelamar pekerjaan. Dalam sebuah harapan, ungkapkanlah sebuah harapan tentang diterimanya pelamar tersebut kepada penerima pekerjaan. Sampaikan bahwa sang pelamar pekerjaan sangat berharap untuk diterima pekerjaannya. Lalu setelah ada kepala surat, kemudian isi surat, yang terakhir adalah kaki surat. Dalam kaki surat berisi nama terang dan tanda tangan. Nah, begitulah unsur dari surat lamaran pekerjaan. Lalu bagaimanakah kaidah kebahasaannya? Dalam surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaannya harus memperhatikan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Huruf besar digunakan pada apa saja? Yang pertama nama tempat, nama bulan, kemudian nama orang, kemudian sapaan, kemudian formasi yang diinginkan, kemudian pada hal lain yang sudah ditentukan dalam ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanda baca juga jangan lupa, tanda koma, tanda titik, dan tanda titik dua. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh sahabat semuanya. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi, oleh karena itu gunakanlah bahasa yang resmi, yaitu bahasa baku. Tidak menggunakan bahasa santai atau bahasa gaul. Bahasa yang benar adalah penggunaan huruf dan tanda baca yang tepat. Kemudian berikutnya adalah gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Hindari kalimat yang bertele-tele, karena tulisan menunjukkan jati diri seseorang, dan pihak perusahaan atau instansi terkait pun tidak menyukai kalimat yang bertele-tele. Yang ketiga adalah tulislah surat lamaran pekerjaan secara manual. Yang dimaksud secara manual adalah menulis surat lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan sendiri. Biasanya dari tulisan tangan bisa terlihat pribadi seseorang dan karakter seseorang.
Yang keempat adalah perhatikan kebersihan dalam surat lamaran pekerjaan. Hindari coretan atau bekas penghapus pada surat lamaran tersebut. Yang kelima, jangan lupa isilah data-data yang lengkap mengenai sang pelamar, seperti identitas pelamar, daftar riwayat hidup, beserta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Yang keenam adalah sertifikat-sertifikat yang mendukung untuk menunjang dan menambah nilai dari sang pelamar pekerjaan. Nah, itulah beberapa materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini, apakah sahabat di rumah mengerti? Kalau sudah mengerti, berarti sudah bisa menerapkan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan, selain tulisan tangan, kini surat lamaran pekerjaan bisa berupa review diri dalam sebuah video. Kayaknya sekarang aku bisa deh bikin surat lamaran pekerjaan. Coba aja dulu. Sahabat di rumah, bagaimana? Sudah paham materi mengenai surat lamaran pekerjaan? Saya harap semoga video ini dapat membantu rekan-rekan yang akan menulis surat lamaran pekerjaan. Selamat mencoba dan sukses!